Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, penyebab rezeki seret ada banyak macamnya. Kebanyakan orang kurang paham bahwa hal-hal sepele sehari-hari termasuk ke dalam penyebab seretnya rezeki tersebut. Pada dasarnya, kaidah yang mengatur seret atau tidaknya rezeki terdapat dalam konsep Islam. Permasalahannya di sini tidak hanya untuk mengetahui penyebab seretnya rezeki, namun lebih dari itu, memahami dan menyadarinya adalah titik penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari berbagai petunjuk dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin untuk mencukupi berbagai kebutuhan hambanya. Namun, Allah juga berhak dan mampu menahan rezeki tersebut bagi seseorang. Untuk itu, alangkah pentingnya memahami konsep atau kaidah umum terkait rezeki serta berbagai penyebab rezeki seret bagi umat manusia. Dalam Islam, dosa dan maksiat sangat berkorelasi dengan rezeki yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Di mana semakin bertakwa seorang hamba, maka Allah akan semakin melimpahkan berkahnya. Hal ini telah ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Al-A'raf 96. Kemudian pada surat dan ayat lainnya hal tersebut semakin diperjelas. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup atau hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Surat Al-Maidah ayat 65 dan 66. Ada juga pada surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Azza wa Jalla menegaskan janjinya untuk memberikan rezeki bagi siapapun yang selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. At-Talaq ayat 2 dan 3. Dari berbagai ayat-ayat yang telah termaktub, kiranya begitu jelas korelasi antara rezeki dengan tingkat ketakwaan seseorang. Lalu, hal apa saja yang membuat rezeki seret? Berikut ada beberapa maksiat dan kebiasaan buruk penyebab seretnya rezeki seseorang. Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah salah satu perbuatan maksiat yang menjadi penyebab rezeki seret. Salah satu ulama yang menjelaskan hal ini adalah Syekh Dr. Muhammad
Khalil Al-Harras yang menyatakan bahwa sifat Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rezeki, tidak boleh disematkan selain hanya kepada Allah semata. Penyematan sifat tersebut kepada hal lain selain Allah, tingkat larangannya sama dengan larangannya penyematan Al-Khaliq atau Sang Maha Pencipta kepada selain Allah. Dalil terkait hanya Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki tergambar secara jelas dalam Quran surah Ar-Rum ayat 40 yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Surat Ar-Rum ayat 40. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah meniadakan Sang Maha Pemberi rezeki selain dirinya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut. Jadi adalah kewajiban tiap makhluk untuk selalu bersandar kepada Allah. Yang berikutnya kedua adalah kufur nikmat. Perbuatan maksiat yang satu ini merupakan kebalikan dari perbuatan mensyukuri nikmat. Rasa syukur ini adalah suatu perbuatan yang menunjukkan berbagai pengaruh dari nikmat yang dilimpahkan Allah kepada hambanya, di mana hati dan keimanan ikut dilibatkan dalam menampakkan rasa syukur tersebut. Seseorang dapat dikategorikan bersyukur bila memenuhi 3 hal, yaitu pertama, hatinya selalu meyakini bahwasanya segala nikmat hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lisannya selalu memuji kepada Allah. Dan yang ketiga, setiap jengkal anggota tubuhnya senantiasa melakukan amal soleh. Syekh Shalih bin Abdul Aziz menegaskan bahwa adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk memahami secara benar bahwasanya setiap nikmat yang didapatnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang sempurna sebagai hal yang utama dalam Islam tak akan memungkinkan terwujudkan tanpa adanya sikap yang menyadarkan tiap kenikmatan hanyalah kepada Allah. Bila hal ini terjadi, yaitu kufur nikmat, maka tauhidnya jauh dari sempurna dan justru jatuh ke dalam kesyirikan yang membuat berbagai pintu rezeki tertutup untuk seorang hamba. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 ditegaskan bahwa dalam sikap mudah bersyukur dengan melibatkan kerendahan hati dan juga sadar bila semua rezeki, kesehatan, dan ilmu hanyalah berasal dari Allah, maka akan semakin melimpahkan nikmat yang demikian yang diberikan oleh Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 7. Sahabat yang dirahmati Allah,
Berikutnya, yang ketiga yaitu kikir atau bakhil. Sangatlah jelas bagi seorang muslim bahwa hamba yang dihinggapi sifat kikir atau bakhil terhadap nikmat yang diberikan Allah akan dicabut dan dipersulit segala urusannya terkait rezekinya. Allah dan Rasul-Nya yakni Nabi Muhammad SAW berulang kali mengingatkan efek dari sifat syaitan yang satu ini. Hal tersebut salah satunya tertuang dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Jadi yang dimaksud di sini, ketika kita bersedekah, hendaklah jangan kita hitung-hitung sedekah tersebut. Jangan kita menghitung-hitung sedekah yang telah diberikan. Apabila kita kikir, maka Allah akan kikir kepada kita. Diriwayatkan yang lain, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat jelas melalui hadis-hadis tersebut, Rasulullah SAW mewanti-wanti akan bahaya sifat kikir ini. Salah satu balasan untuk sifat ini adalah perhitungan Allah dalam memberikan rezeki kepada hambanya tersebut, dan ini merupakan satu penyebab rezeki kita menjadi seret. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.